Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Untuk mendukung percepatan vaksinasi di Kabupaten Serang dan sebagai kelanjutan dari vaksinasi dosis pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya, TNI Angkatan Laut kembali melaksanakan program serbuan vaksinasi COVID-19 2 di Pondok Pesantren An-Nawi Tanara dengan target 3.000 orang sasaran, yaitu santri putra 500 orang, santri putri 500 orang, pengurus pesantren 200 orang, mahasiswa 200 orang, dan masyarakat sekitar pesantren 1.600 orang. Adapun pelaksanaan vaksinasi ini didukung oleh tenaga kesehatan atau vaksinator sebanyak 100 personel yang berasal dari Diskes TNI AL atau RSAL Minto Harjo, Diskes Koarmada 1, Diskes Lantamal 3 Jakarta, Diskes Kormar, Pitdokes Polda Banten, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dan Puskesmas Tanara dengan vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, juga dibagikan bantuan paket sembako kepada seluruh peserta vaksinasi. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden kembali melakukan kunjungan lapangan untuk memantau pelaksanaan vaksinasi dosis kedua di Pondok Pesantren An-Nawi Tanara yang secara teknis dilakukan di 3 lokasi, yaitu Gor Penata Tanara untuk vaksinasi santri putra, Aula Putri untuk vaksinasi santri putri, dan Aula Utama untuk vaksinasi masyarakat umum. Di sini dilakukan vaksinasi yang kedua, yang terdiri dari kalangan santri. Santri ini ada dari Sanawiyah, Aliyah, ada juga dari sekolah tingginya. Yang divaksin ada 1.500, 1.600, dan juga dengan masyarakat. Masyarakat yang tadinya ditarget hanya 1.500, ternyata antusias masyarakat cukup besar sehingga membengkak menjadi 2.500. Hingga keseluruhannya itu sudah 4.000-an di sini. Saya alhamdulillah bisa hadir, kebetulan juga sebagai pimpinan pesantren saya menyatakan terima kasih atas kontribusi daripada TNI Angkatan Laut. Ini memang dalam rangka mempercepat herd immunity yang kita memang sedang usahakan supaya segera tercapai. Kita ingin memasuki satu situasi yang baru, yaitu situasi yang kita sebut sebagai sehat dan produktif. Karena kita perkirakan bahwa COVID ini belum tahu kapan akan berakhir. Obat yang menyembuhkan juga masih belum diketemukan. Karena itu kita arahnya kepada ketahanan masyarakat, ya, untuk memperkecil risiko yang ada. Kalau bahasa di pesantren namanya bahaya itu harus dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, itu namanya izalatul adrar. Menghilangkan bahaya itu menjadi kewajiban. Kalau tidak, paling tidak namanya tasghirul adrar, meminimalkan, memperkecil bahaya itu. Nah, kita melalui upaya-upaya penerapan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kemudian vaksinasi yang kita targetkan 77%. Jadi karena itu pemerintah minta supaya walaupun sudah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tadi juga bersama Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, dan juga Menteri dan beberapa waktu yang lalu melihat pembukaan sekolah-sekolah tetap muka, dan luar biasa mereka menyambut dengan baik, sangat gembira, karena sudah lama mereka mengharapkan itu. Dan menurut informasi yang kita
peroleh memang pendidikan melalui daring itu tidak optimal. Jadi sangat kurang. Apalagi kalau daerahnya internetnya tidak blank ya, tidak tertangkap. Lemah. Bahkan mereka itu sebenarnya tidak belajar. Bukan lagi belajar daring, tapi tidak belajar. Karena itu masalah belajar tatap muka ini merupakan target yang kita ingin percepat. Maka vaksinasi di kalangan para ajar, guru-guru dan para pelajar juga menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Kami juga terima kasih pada TNI dan juga Angkatan Laut yang bisa menjangkau daerah-daerah pesisir, daerah kepulauan, sehingga vaksinasi kita bisa mencapai ke daerah-daerah sampai ke. Selain Mendikbudristek, Kepala BNPB dan Wakil Gubernur Banten tampak hadir mendampingi Wakil Presiden pada peninjauan vaksinasi kali ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, beserta istri, Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Agus Subianto, dan Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto. Tim Elgen Media melaporkan.